Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina wa rizqna al-ikhlasa fil qawli wal amali kamila. Wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kullal khair wa yassir lana kullal umur. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibn Amir. Kemarin yang terakhir kita masih masuk ke dalam syarat yang keempat ya, kalau nggak salah. Syarat yang keempat itu adalah yakunal aqdu min malikin bil ma'qudi alaihi aw man yaqumu maqamahu. Jadi syarat yang keempat itu adalah yang membeli atau yang menjual itu harus memang dia sendiri gitu. Jadi yang menjual barangnya memang barangnya punya dia sendiri, dan juga yang beli memang uangnya punya dia sendiri. Dan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas. Nah, termasuk juga itu kan berarti kepemilikan ya, berarti barang itu harus dimiliki dan juga uangnya harus dimiliki, maka boleh untuk diperjualbelikan. Nah, salah satu contoh habis ini, jadi setelah ini musannif memberikan contoh-contoh yang memang hal tersebut tidak dimiliki sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Nah, sekarang wala yuba'u ghairul masakini mimma futiha anwatan ka ardi syami wa misra wal iraqi. Jadi yang tidak boleh diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan adalah tanah ya. Jadi tanah ghairul masakin, al-masakin maksudnya tempat-tempat tinggal. Tanahnya itu disebut dengan al-arodi al-kharajiyah. Jadi tanah-tanah yang memang mereka nanti diwajibkan untuk memberikan pajak gitu. Nah, tanah-tanah ini itu tanahnya orang-orang kafir yang didapati oleh orang-orang muslim, yang cara mendapatinya itu dengan futiha anwatan. Jadi dengan paksaan, dengan kuah, dengan perang gitu. Ke ardi Syam wa Misra wal Iraq. Nah, ini boleh yuba'u ghairul masakin mimma futiha anwatan. Jadi tanah-tanah ini yang dia bukan tanah kosong ya, tanah kosong yang tidak dibuat tempat tinggal itu tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena wa huwa qaulu Umar wa Aliyin wa Bani Abbasin wa Bani Umar radhiyallahu anhum li anna Umar radhiyallahu anhu waqafaha 'alal muslimin. Karena dalilnya itu dari perkataan Umar, Ali, Ibni Abbas, Ibni Umar, dan dalilnya adalah Umar itu waqafaha, yaitu mewakafkan arodi, tanah-tanah yang tidak ditinggali itu karena futiha anwatan tadi, karena dibuka karena perang tadi, itu untuk muslimin. Nah, karena waqafaha alal muslimin, maka itu tidak dimiliki oleh seseorang pun, seperti itu. Kemudian wa ammal masakinu fayasihu bai'uha li'anna sahabata iktata'u al-khitata fil Kufati wal Basrati di zamani Umar wa banawha masakin wa tabaya'uha min ghairi nakirin walau kanat alatuha min ardin unwati aw kanat mawjudatan halal fathi. Nah, kalau tadi pembahasannya adalah jadi tanah yang memang tidak dipakai untuk tempat tinggal, tidak dibangun di atasnya tempat-tempat tinggal. Nah, kalau misalnya tempat tinggal, jadi tanah, kemudian di atasnya dibangun rumah-rumah, nah itu boleh untuk diperjualbelikan. Jadi yang diperjualbelikan adalah rumahnya itu, rumah yang ditinggalin, yang dibangun di atas tanah-tanah tadi ya, al-arodi al-kharajiyah. Dalilnya li'anna sahabata iktata'u. Jadi sahabat itu sudah membuat batas-batas di Kufah, Basrah di zamannya Umar. Nah, terus dibangun akhirnya rumah-rumah di atas tanah tersebut. Kemudian juga diperjualbelikan dan tidak ada yang memungkiri dari para sahabat. Nah, berarti kan itu menunjukkan bahwa memperjualbelikan al-masakin di atas tanah al-kharajiyah tadi itu boleh. Walau kanat alatuha min ardil unwah, meskipun alat yang dipakai untuk membangun itu dari ardil unwah, misalnya seperti batu bata yang dipakai untuk pembuatan tembok rumah tersebut misalnya, itu ternyata tanahnya terbuat dari tanah ardil unwah itu, nah itu nggak apa-apa. Au kanat maujulatan halal fathi, atau masakinnya itu ternyata memang udah ada sebelum unwah, memang rumahnya udah dibangun kayak gitu, itu tidak apa-apa untuk diperjualbelikan.
وكأرض أنوه في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا وما صوله على أنه لنا ونكره معهم بالخراج بخلاف ما صوله على أنه لهم كالحيرة وأليس وبنكياء وأرض بني صلوب من أراضي العراق فيسيح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة. Nah, yang memang sama seperti Ardul Unah, yaitu tidak boleh diperjualbelikan tanahnya, itu adalah tanah. Kalau tadi kan tanah karena bil unwah ya, karena tadi dengan kuat, karena itu bisa didapati oleh orang muslim karena hasil perang tadi ya. Nah, bisa juga yang kedua adalah tanah orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir itu udah kabur duluan gitu. Jadi belum terjadi peperangan, tetapi orang-orang kafir sudah kabur duluan dari negara mereka. Nah, akhirnya tanahnya menjadi milik muslim, dan itu sama hukumnya seperti ardul unwah. Juga sama itu tadi ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, wa masulihu ala annahu lana. Jadi tidak ada peperangan, tapi sudah didamaikan, sudah dibuat perjanjian, tanah itu milik ini kaum muslimin, yang intinya nanti mereka akan memberikan kharaj, memberikan pajak gitu ya. Nah, itu juga sama hukumnya, tidak boleh tanahnya diperjualbelikan. Nah, tetapi bikhilafi masulihu ala annahu lahum. Tapi kalau misalnya ternyata perjanjiannya itu tanahnya itu buat mereka, nah itu beda lagi. Itu beda lagi ya. Tidak sama seperti tiga sebelumnya yang disebutkan. Nah, kalau berarti kan kalau misalnya al-ardu masulihu ala annaha lahum, yang ke tanahnya memang setelah perjanjian damai itu buat mereka, itu boleh untuk diperjualbelikan. Nah, kalau tadi kan pembahasannya boleh atau tidak diperjualbelikan. Kesimpulannya adalah arodi kharajiyah itu tidak boleh diperjualbelikan, tetapi kalau masakin di atas arodi kharajiyah itu boleh untuk diperjualbelikan. Nah, terus sekarang pembahasannya adalah bagaimana kalau diijarahkan ya. Diijarahkan al-arodi al-kharajiyah itu boleh. Bal yasihu an tu'jara ardul anwati wa nahwiha di annaha mu'jaratun fi aidi arbabiha bil kharajil madrubi 'alaiha fi kulli amin wa ijaratul mu'jari jaizatun. Jadi boleh diijarahkan ya. Diijarahkan boleh. Kenapa boleh? Karena begini. Di annaha mu'jaratun fi aidi arbabiha bil kharajil madrubi 'alaiha fi kulli amin wa ijaratul mu'jari jaizatun. Karena itu ibaratnya sama aja seperti ketika tadi ya, tanah itu sudah dimiliki oleh orang-orang muslim. Nah, berarti mereka harus memberikan al-kharaj gitu, memberikan kharaj. Nah, berarti kan ketika memberikan kharaj itu sama aja kayak kalau misalnya mereka memakai dan memberikan ujrohnya gitu. Jadi ibaratnya adalah ketika tanah itu dimiliki oleh orang-orang muslim, berarti kan orang-orang kafir itu sebenarnya ketika itu tanahnya itu bukan punya hak mereka gitu. Makanya akhirnya mereka harus memberikan kharaj gitu kan ya. Nah, itu juga sama ketika ada seseorang yang memang dia itu ijarah tanah. Nah, itu kan sebenarnya ijarahnya tanahnya itu kan bukan punya dia, tetapi dia memberikan ijarah aja, memberikan imbalan karena sudah tinggal di situ. Nah, maka dari itu dikiaskan. Berarti kalau misalnya kita melihat orang-orang kafir itu memberikan kharaj, itu kan berarti memberikan imbalan karena mereka sudah tinggal di tanah itu. Nah, itu menunjukkan ijarah juga boleh karena mirip-mirip seperti ini. Baik, seperti itu. Nah, pembahasan tentang ardul unwah sudah selesai. Habis itu kita pindah ke pembahasan bai'u riba'i Makkah, tetapi sebelum kita pindah ke sini kita lihat dulu ya az-ziyadah wal hasyah min doktor. Yang pertama adalah hukmu bai'i ma futiha unwatan, yakni al-aradi al-kharajiyah. Ghairu masakin la yajuz, hadza qaulu Umar wa Ali wa Bani Abbas wa Bani Umar yana Umar wa qala al-muslim. Nah, sebenarnya ikhtilafal ulama fi milkil aradi al-kharajiyah. Al-jumhur la yumlak li anna Umar waqafaha 'alal muslimin. Al-jumhur seperti juga yang dikatakan oleh musannif tadi, karena Umar waqafa 'alal muslimin, maka dia tidak dimiliki oleh seseorang pun sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi menurut Al-Hanafiyah, wakaf yang waqafaha 'alal muslimin itu sebenarnya bukan wakaf makna syariah,
tapi wakafnya itu ya lughah aja, ala lughah fakat. Dan sebenarnya maksudnya itu adalah yuradu bihi ala haliha wa ja'alaha milkan liman arada ayyan fa'aha bil ujroh. Jadi maksudnya ya sebenarnya dibiarkan aja seperti tanah-tanah pada umumnya, dan tanah itu bisa dimiliki kalau misalnya memang ada orang yang ingin memanfaatkan tanah tersebut dan dia nanti akan memberikan imbalannya. Dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian al-masakin tadi ya yasihu bai'uha. Nah, terus tadi kan yang sudah disebutkan di kitab itu ada 4 ya. Ada 4 macam ada 3 macam-macam al-aradi al-kharijiyah, tetapi yang disebutkan oleh dokter itu ada 4. Yang pertama adalah unwatan ma futiha bil quwwah tadi. Yang kedua anal kufar harabu min biladihim, jadi kabur sebelum terjadi peperangan, ternyata udah kabur aja. Itu juga tadi sudah disebutkan. Kemudian yang ketiga yang memang dibuat orang-orang kafir itu membuat ardu ini punya kita gitu, jadi udah dibuat ya udah ini untuk kaum muslimin aja. Dan yang keempat memang dibuat perjanjian itu memang buat kita gitu. Jadi ini hampir sama sebenarnya antara ketiga sama keempat, cuman perbedaannya yang ketiga itu memang tidak ada perjanjian damai, tidak ada musyawarah sebenarnya tanahnya punya siapa, tetapi memang itu dari orang-orang kafir sendiri tanahnya buat orang muslim gitu. Kalau yang keempat itu memang sebelumnya ada musyawarah, sebelumnya kayak ada kesepakatan gitu antara dua belah pihak, akhirnya tanah itu dimiliki oleh kaum muslimin gitu. Al-an nantakil ila wala yajuzu bai'u riba'i makkata wala harami wala ijaratuha lima rawa Sa'id bin Mansurin an Mujahidin marfu'an makkatu haramun bai'uha haramun ijaratuha wa an Amr bin Syu'aibin an abihi an jaddihi marfu'an makkatu la tuba'u riba'uha wala tuqra buyutuha rawahul Athram. Fa in sakana bi ujratin lam ya'tam bidaf'iha jazama bihi fil mughni wa ghairihi. Sekarang pembahasan riba Makkah itu jadi memang tempat tinggal gitu. Dia bukan ardu ya, bukan ardu, tapi memang rumah-rumah. Boleh nggak diperjualbelikan rumah-rumah yang ada di Mekah itu dan ada di haram itu? Itu nggak boleh. Ijarahnya pun juga tidak boleh. Kenapa? Karena ada riwayat Makkah itu haramun bai'uha haramun ijaratuha. Kemudian juga ada Makkah itu la tuba'u riba'uha wa la tuqra ijarah buyutuha. Nah, tetapi kalau misalnya ada yang ingin tinggal, misalnya memang ada yang haji gitu ya, musim haji atau umrah, kemudian dari berbagai negara, misalnya dari Indonesia, ingin ke Mekah umrah gitu, tapi ternyata qadarullah tinggalnya memang lama gitu, jadi dia butuh tempat tinggal. Nah, kalau misalnya memang dia tinggal kemudian dengan ujroh tadi itu tidak berdosa dafuha, jadi tidak berdosa ya, nggak apa-apa ketika dia membayar, nggak apa-apa. Meskipun memang asalnya ijarah itu tidak boleh. Nah, ini juga ada permasalahan, ada tausinya juga. Nah, jadi ikhtalafa ulama fi bai'i wa ijarati ribai'i, maka ternyata ulama itu berikhtilaf. Kalau menurut Hanabilah dan yang tadi disebutkan oleh musannif gak boleh, yajuzu bai'uha wa ijaratuha liqaulihi ta'ala innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil aqib. Jadi sama. Karena sama, ya udah tidak dimiliki oleh orang lain, maka tidak boleh diperjualbelikan riba Makkah. Kemudian juga al-hadis al-mutaqaddimah tadi, Makkatu la tuba'u wala tu'jar. Tetapi menurut al-Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah la yajuzu bai'uha wa ijaratuha fi aradi manasik mithlu al-Muzdalifah wa Mina. Jadi yang tidak boleh diperjualbelikan itu adalah riba atau masakin yang ada di tanah-tanah manasik haji seperti Muzdalifah, Mina. Adapun selain itu, fabasi wadarika fayajuz, nggak apa-apa. Dalilnya adalah Anna Umar amarona fi'an bi ayyashtari daron disijen fi Makkah. Dalilnya itu Umar waktu itu menyuruh maulanya Nafi untuk membeli rumah di Mekah dan nanti itu mau dibuat untuk penjara gitu. Ini menunjukkan boleh
selain di ardu manasik boleh diperjualbelikan atau diijarahkan gitu. Dan juga qauluhu ta'ala lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim, intinya ya orang-orang muhajir yang memang dia aku nggak tahu ya dari apa akhdu istidlalnya itu dari mana, karena orang-orang muhajir itu dikeluarkan gitu ya. Jadi karena kan ketika mereka dikeluarkan itu ada sebagian dari mereka yang akhirnya tuh kayak menjual rumahnya, nanti uangnya dibuat untuk kebutuhan hijrah gitu. Nah itu berarti menunjukkan tidak apa-apa gitu. Nah terus bagaimana dengan hadis-hadis yang tadi mengatakan tentang nahyu an apa tadi, an bai'i an harami bai'i an tahrimi bai'i riba Makkah wa ijaratuha. Nah mereka akhirnya bilang kalau hadis-hadis di situ itu larangannya hanya untuk arodi manasik, tanah yang dibuat untuk manasik haji aja. Kemudian ada perkataan yang ketiga, yajuzu ta'khiruha wala yajuzu bai'uha, ta'jiruha. Ijarah boleh, tetapi untuk diperjualbelikan itu tidak boleh. Namun kesimpulannya wa muqtada hada annahum ittafaqu ala tahrimi bai'i arodi manasik. Kesimpulan dari yang pertama, kedua, dan ketiga itu ada persamaannya, yaitu mereka berittifaq kalau tidak boleh ya tahrim untuk memperjualbelikan arodi manasik, tanah-tanah yang dibuat untuk manasik haji, teman. Terus sekarang kita masuk ke pembahasan naqrul bi'ri. Wala yasihu bai'u naqril bi'ri wa ma'il uyuni la'anna ma'aha la yumlak li hadithi al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil ma'i wal kala'i wan nari, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Bal rabbul ardi ahaqqu bihi min ghairihi li'annahu fi milkihi. Wala yasihu bai'u ma yanbutu fi ardihi min kala'in wa syaukin lima taqaddama. وكذا معادن جارية كنفط وملح وكذا لو أشت في أرضه طير لأنه لا يملكه به فلم يجوز بيعه ويملكه آخذه لأنه من المباح لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه وحرم منع مستأذن بلا ضرر. Nah, jadi sekarang pembahasan tentang bai'u naqril al-bi'ar. Jadi ini permasalahannya adalah dia menggali sumur, kemudian dari sumur itu keluar air gitu. Nah, karena kan dia tadi udah menggali sumur, terus keluar air nih dari sumurnya. Boleh nggak dia memperjualbelikan air yang ada di sumur yang udah dia gali tadi? Nah, itu walayasih, tidak boleh. Kenapa? Karena airnya itu tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Karena hadis Nabi, orang-orang muslim itu mereka bersyirikat dalam 3 hal, yaitu air, kemudian rumput, dan api. Maksudnya api di sini adalah kayu gitu. Nah, karena mereka berserikat, maka 3 hal tersebut tidak boleh dimiliki oleh seseorang gitu. Nah, terus cuman di sini nanti beda lagi, ada pembahasan lagi. Bal rabbul ardi ahaqqu bihi min ghairihi li'annahu fi milkihi. Tapi kalau misalnya sumbernya itu ada di tanah kita berhak, dan orang jadi kalau gini, dia ternyata galinya itu di tanah dia sendiri, oke, tidak diperjualbelikan, tapi dia berhak banget kalau misalnya ingin mengambil istifadah dari air tersebut gitu. Langsung aja masuk ke pembahasannya. Bahasannya itu adalah jadi ketika dia menggali sumur itu ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah sebenarnya gini, kalau untuk air sungai, air laut, atau air mapor ya, air hujan, itu memang tidak dimiliki oleh seseorang pun. Nah, tapi kalau misalnya dia nanti mewadahi gitu, dari air hujan dia wadahi 1 galon, atau dari sungai dia wadahi 1 galon, atau dari air laut tadi, kemudian dia jual, itu boleh, karena itu yang milikuhu ahadun, itu dimiliki oleh dia. Karena dia yang berusaha untuk menampung air, akhirnya dia memiliki, maka boleh untuk diperjualbelikan. Dan yang ketiga, hafrul bi'ar. Hafrul bi'ar ini itu jadi ketika dia menggali, tapi menggalinya tuh di
di tanah dia gitu. Nah, itu dimiliki atau tidak. Tadi sudah disebutkan ya, kalau musonif tidak, jadi Hanabilah tidak. Al-Hanafiyah wal Hanabilah la yajuzu walahu awliyah fil istifadah. Enggak boleh ya, tidak dimiliki, tetapi dia paling berhak untuk mengambil istifadah gitu. Jadi kalau misalnya antri gitu misalnya ya, karena itu syuraka, maka dia yang harusnya toburnya itu pertama, antrian yang pertama untuk mengambil air tersebut gitu. Dan juga wa yajuzu ijratu siyanah ala ahadin lima zuratihi matalan. Jadi kalau misalnya ternyata tadi kan dia kan gali ya, dia gali, terus habis itu misalnya dia punya pekerjaan untuk tani gitu ya, tani di sawahnya orang gitu. Nah, akhirnya ya udah dia pakai air itu supaya apa? Supaya nanti dia bisa kerja dengan mudah dan akhirnya dapat uang dari kerjaannya itu. Jadi boleh seperti itu. Nah, tetapi tadi kalau menurut Al-Malikiyah wa Syafi'iyah ya justru bai uma'il bi'ri madama arduhu milkuhu. Gak apa-apa. Jadi boleh untuk diperjualbelikan, yang penting tanahnya itu milik dia gitu. Nah, sekarang tadi untuk masalah air selesai. Sekarang masalah mayam butuh fi ardihi min kala'in wa syaukin. La yasihu, nggak boleh karena tadi hadisnya al-muslimun syuraka'u fi salatin bil ma'i wal kala. Jadi rumput nggak juga ya. Syaukin juga duri-duri yang biasanya tumbuh liar di tanah itu nggak boleh itu diperjualbelikan karena tidak dimiliki oleh orang lain. Dan sama juga wakada ma'adinu jariyatun kanitin wa milhin. Ma'adin yaitu ma'adin tambang ya, cuman tambang yang ngalir gitu, kayak minyak bumi atau garam, itu tidak dimiliki oleh orang lain. Wa kadza law asyata fi ardihi tayrun li'annahu yamlikuhu bihi falam yajuz bai'uhu. Dan juga kalau misalnya gini, jadi di tanahnya dia terus habis itu ada burung buat sarang di tanahnya dia. Nah, itu burungnya tidak dimiliki oleh dia, tidak dimiliki oleh ahadun siapapun itu. Maka burung itu nggak boleh tiba-tiba diklaim kalau itu punya dia, kemudian akhirnya dia jual belikan, itu nggak boleh. Nah, kecuali kalau misalnya memang ketika burung itu buat sarang di tanahnya dia, terus dia ambil, akhirnya dia klaim itu milik dia, nggak apa-apa kalau dia ambil, itu memang punya dia gitu. Atau misalnya karena tadi ya burung itu kan hinggap di rumputnya dia, terus nggak ada yang dimiliki, tiba-tiba ada orang yang pengen ngambil, nah itu boleh. Jadi orang yang punya tanah nggak boleh misalnya ada orang nih, itu ada burung buat sarang di situ, saya ambil ya gitu. Nah, terus tiba-tiba karena sebelumnya dia nggak niat apa-apa, terus nggak ngambil, tiba-tiba dia bilang nggak boleh, itu punya saya, itu nggak boleh. Nah, lakin la yajuzu dukhulu milki ghairihi bi ghairi idnihi. Jadi orang lain boleh ngambil burung tersebut, tapi dengan syarat ketika dia mau masuk ke tanahnya orang itu harus izin gitu. Nah, ketika dia izin, sahibul ardi nggak boleh harumaman umustadinin bila darar. Jadi nggak boleh, kamu nggak boleh masuk, itu nggak boleh gitu. Jadi harus diizinkan seperti itu. Nah, cuma pembahasan di sini adalah tadi ya yang untuk tadi kan ma'adin jariyah ya, ma'adin jariyah. Berarti kan mafhum mukhalafahnya kalau misalnya ma'adin jamidah, tambang-tambang yang jamid, yang keras seperti emas, perak, itu boleh diperjualbelikan. Oke, cuman di sini kayaknya ada khilaf ya, seingat Ana. Bentar. Oh ya, gini. Ya. Jadi kita masuk dulu ke pembahasan hal-hal keadaan-keadaan ketika rumput itu tumbuh ya. Yang pertama, ayam buta waisa fi ardihi hadun. Dan hadar hasid yang tumbuh, tapi itu pun tidak di tanahnya orang lain. Maka ini la yamlikuhu ahadun. Nah, ayam butuh fi ardi ahadin. Nah, ini pendapat yang pertama adalah la yamlikuhu huwa, sebagaimana tadi disebutkan oleh musannif. Tapi kalau misalnya itu in yaduruhu fala ba'sa qat'uhu. Tapi kalau misalnya ternyata itu benar-benar mengganggu banget, maka nggak apa-apa dia potong gitu. Nah, kalau menurut Malikiyah wa Syafi'iyah itu punya dia usyupnya.
dan boleh untuk diperjualbelikan. Kemudian juga ikhtilaful ulama fi ma'adin. Nah, ma'adin tadi kan ada ma'adin jariyah dan ada ma'adin jamidah. Yang kaul pertama itu jumhur ya, ma'adin yang memang hukumnya seperti yaitu la yamliku adun, itu hanya untuk ma'adin jariyah aja, bukan jamidah. Tapi menurut Malikiyah ya jadi hukum ma lima adin jariyah wa jamidah. Jadi ya jadi untuk mak jariyah dan juga mak adin jariyah, mak adin jamidah itu tidak boleh untuk diperjualbelikan seperti itu. Tapi alhamdulillah kita potong dulu ya. Jadi sampai syarat yang keempat, syarat kelima nanti kita lanjutin habis ini insyaallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.